Cold War Protecting, Bab 30. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Jeritan melengking yang mengandung rasa sakit yang tak terlukiskan menggema. Jelas, Wang Baole telah membengkokkan persendian dengan kekuatan yang cukup besar karena amarahnya. Meskipun dia sedikit menahan diri dan tidak mematahkan pergelangan tangan inspektur, rasa sakit yang luar biasa akibat persendian yang terpelintir membuat pemuda itu pingsan. Beraninya kau, Wang Baole, Anda melanggar peraturan kampus nomor 2 dan 4. Anda melawan penangkapan dan bahkan melakukan penyerangan. Tangkap dia. Para inspektur berjubah hitam lainnya merasa khawatir dan marah. Mereka menganggap diri mereka berada di atas hukum dan belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Mereka segera melepaskan kultivasi mereka dan, sambil menyerbu ke arah Wang Baole, meraung dengan suara menegur. Pemandangan ini menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Mata mereka membelalak sambil terkesima. Wang Baole ini benar-benar berani menyerang inspektur. Astaga, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saat semua orang terhuyung-huyung karena terkejut, para inspektur Departemen Disiplin Perguruan Tinggi menyerbu Wang Baole dengan marah. Tingkat kultivasi mereka tidak sama. Yang terlemah berada di alam kidarah, dan yang terkuat berada di alam segel fisik. Lagi pula, untuk menjadi kaki tangan terpercaya kepala prefek Aula Batu Roh, tingkat kultivasi mereka tidak boleh terlalu lemah meskipun mereka juga mahasiswa Fakultas Persenjataan Dharma. Terutama dengan keunggulan jumlah dan keyakinan mereka bahwa mereka menegakkan peraturan kampus, mereka menjadi lebih arogan saat menyerbu Wang Baole. Saat kalian menyerang, itu disebut menegakkan aturan. Benar dan salah semuanya ditentukan oleh apa yang kalian katakan. Yang saya lakukan hanyalah menghindar, dan itu menjadi melawan penangkapan. Yang saya lakukan hanyalah menangkis pergelangan tangan, dan saya malah dikenai tuduhan lain. Departemen Disiplin Kampus, bagus sekali. Dari sini, saya bisa melihat bahwa ketua prefek kalian pasti tidak mendisiplinkan kalian semua dan telah membiarkan tindakan kalian. Wang Baole juga marah. Kedatangan mereka jelas tidak wajar. Meskipun dia tidak tahu alasannya, dia tahu mereka melakukannya dengan sengaja. Beraninya kau berpikir untuk melampaui kami. Kau tidak pantas. Lidahmu tajam sekali. Mari kita lihat apakah kau tetap tajam setelah berada di dalam Departemen Disiplin Sekolah. Para inspektur berjubah hitam sangat marah ketika mendengar itu. Di mata mereka, penangkapan Wang Baole bukan lagi misi yang diberikan kepada mereka oleh ketua prefek. Sebaliknya, mereka ingin membuat Wang Baole tahu betapa hebatnya Departemen Disiplin Sekolah mereka. Sambil menggeram, para inspektur berjubah hitam mendekatinya. Jika ini terjadi di waktu lain, Wang Baole mungkin akan menemukan cara lain untuk menangani situasi ini, tetapi sekarang, dia sudah dianggap sebagai kepala prefek semu. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti ujian untuk langsung menjadi atasan mereka. Hal ini membuatnya tidak toleran terhadap tindakan mereka. Saat para inspektur berjubah hitam mendekat, dia mendengus dingin dan melangkah maju. Karena kepala prefekmu tidak mendisiplinkanmu, aku yang akan melakukannya. Begitu Wang Baole mengatakan itu, dia mempercepat gerakannya secara drastis. Tangan kanannya terangkat saat dia mencengkeram jari seseorang dan membengkokkannya dengan kejam. Suara retakan itu segera tenggelam oleh teriakan melengking. Dia mengangkat kaki kanannya untuk menendang orang itu. Memutar tubuhnya, dia mencengkeram pergelangan tangan orang lain dan memelintir persendiannya. Teriakan melengking bergema saat Wang Baole menghilang, menghindari serangan gabungan dari 3 orang. Dia mengepalkan tinjunya dan memancarkan kekuatan dari ranah segel fisiknya. Setelah melayangkan pukulan tinju, tubuhnya tampak dengan santai menendang, mengenai selangkangan orang lain. Tubuhnya tidak berhenti, dan ketika dia berjalan maju, dia mulai menggunakan teknik memutar tubuhnya. Seketika, semua inspektur berjubah hitam di sampingnya meratap seolah-olah mereka tidak dapat menemukan pijakan mereka. Semua ini terjadi terlalu cepat. Sosok Wang Baole tampak seperti air yang mengalir saat ia menerobos ke 10 lebih inspektur berjubah hitam. Tangisan tragis meletus saat jeritan melengking menyebar kemana-mana. Tak lama kemudian, Wang Baole berhenti.
Semua inspektur berjubah hitam di sekitarnya telah jatuh ke tanah. Mereka memegangi pergelangan tangan, jari, atau selangkangan mereka. Semuanya berteriak, tubuh mereka basah kuyup oleh keringat, dan ketika mereka menatap Wang Baole, kemarahan mereka tampak begitu buas. Wang Baole, kau pasti akan dikeluarkan. Wang Baole, saya sudah melaporkan ini kepada ketua prefek. Kamu telah melakukan pelanggaran serius. Kelompok itu meraung marah. Sementara itu, di puncak gunung Fakultas Persenjataan Dharma, di daerah yang kaya akan energi roh, terdapat sebuah gua tempat tinggal yang tampak lebih megah daripada kediaman Wang Baole. Di dalam gua itu terdapat seorang pemuda yang mengenakan jubah kepala prefek berwarna ungu. Penampilannya biasa saja, dan wajahnya sedikit berbintik-bintik. Ia memegang batu roh dan sepenuhnya fokus mengukir prasasti di atasnya. Tampaknya dia tidak bisa mengalihkan perhatian siapapun, tetapi pada saat itu, cincin transmisi suaranya bergetar. Hal ini langsung memengaruhi pemuda itu karena telapak tangannya meleset dan merusak prasasti tersebut. Dengan suara keras, batu roh itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi debu. Sialan, pemuda itu tiba-tiba mendongak, matanya dipenuhi ketidakpuasan. Dia tak lain adalah kepala prefek Aula Batu Roh, Jiang Lin. Suara transmisinya terdengar unik di Departemen Disiplin Perguruan Tinggi. Biasanya, para inspektur di bawahnya mengetahui kebiasaannya. Sebagian besar dari mereka akan melapor kepadanya di luar pintu. Sangat sedikit dari mereka yang mengirimkan transmisi suara kepadanya. Kini, cincin transmisi suara langka itu langsung menyebabkan prasastinya gagal. Hal ini membuat Jiang Lin murung, dan tepat ketika dia hendak mengeluarkan cincin transmisi suara untuk mengutuk, dia mendengar suara ratapan yang berasal darinya. Matanya menunjukkan kemarahan. Wang Baole, lalu kenapa kalau dia direkrut secara khusus? Dia mendengus dingin dan segera keluar dari gua tempat tinggalnya. Terhadap orang-orang yang berani menantang Departemen Disiplin Perguruan Tingginya, modus operandinya biasanya adalah menindak mereka dengan cepat. Sementara itu, kerumunan yang memperhatikan kejadian di jalan kecil menuju Aula Batu Roh berdiri terkejut, mulut mereka ternganga. Mereka takjub bahwa Wang Baole telah membalas. Beberapa bahkan langsung mengenali itu sebagai teknik memutar yang baru-baru ini menjadi tren di perguruan tinggi Dao. Karena sedang menjadi tren, kebanyakan orang tidak terlalu menghubungkannya. Terlebih lagi, mereka masih terkejut dengan serangan brutal Wang Baole terhadap Departemen Disiplin kampus. Bersamaan dengan itu, mereka tidak bisa menahan rasa senang. Banyak dari mereka menyimpan amarah terhadap Departemen Disiplin kampus. Namun, mereka takut akan pembalasan yang mungkin menimpa mereka, jadi mereka tidak berani bersorak dan hanya bisa berseru. Astaga! Dia benar-benar berani memukuli sekelompok orang dari Departemen Disiplin kampus. Konsekuensi dari memukuli Departemen Disiplin kampus sangat berat. Apakah Wang Baole ini gila? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat kerumunan berdiskusi sementara lebih dari 10 inspektur berjubah hitam menatap dengan ganas, Wang Baole tetap tenang sambil berjalan menuju Aula Batu Roh. Bagi orang lain, penyerangannya terhadap Departemen Disiplin Perguruan Tinggi adalah masalah serius, tetapi baginya, solusinya sangat sederhana. Menjadi ketua prefek sudah cukup. Dengan pemikiran itu, kilatan muncul di mata Wang Baole. Dia melangkah cepat beberapa kali dan tiba di Aula Batu Roh. Tidak ada kelas, dan meskipun ada mahasiswa di luar ruang kuliah, jumlahnya tidak banyak. Kedatangan Wang Baole menarik perhatian mereka, tetapi berita dari luar belum sampai kepada mereka. Pada saat mereka mengetahui tentang penyerangan itu, sosok Wang Baole telah melangkah masuk ke ruang kuliah, menghilang dari pandangan mereka. Berdiri di samping mimbar, di depan dinding batu biru raksasa, mata Wang Baole memancarkan kilatan antisipasi. Dia mengeluarkan token giok identitasnya dan menempelkannya langsung ke dinding batu. Dia berkata dengan solemn, "Murid Wang Baole, permohonan ujian batu roh." Saat Wang Baole mengucapkan kata-kata itu, pilar batu biru itu langsung memancarkan cahaya, yang dengan cepat berkumpul di dalam token giok identitas Wang Baole. Dengan suara yang anggun, dinding batu itu berkata, "Diizinkan." Wang Baole menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila. Dia mengeluarkan batu kosong, dan memegangnya di tangan, dia segera mulai memurnikan batu roh. Energi roh seketika mengalir deras ke arahnya saat matanya berkilauan. Batu kosong di tangannya dengan cepat menjadi cemerlang,
dan dalam sekejap mata, kemurniannya telah mencapai 60% dan terus meningkat. Sementara itu, Kepala Prefek Aula Batu Roh, Jiang Lin, pemuda berwajah bintik-bintik, telah memimpin puluhan inspektur berjubah hitam ke jalan tempat Wang Baole melakukan penyerangannya. Penampilannya membuat kerumunan di sekitarnya terdiam. Hal itu juga membangkitkan semangat para inspektur berjubah hitam yang telah dipukuli. Kepala Prefek, Wang Baole itu telah pergi ke arah Aula Batu Roh. Dia sudah keterlaluan. Wang Baole telah melanggar peraturan perguruan tinggi tingkat 2, 3, 4, dan 7. Ketua Prefek, mohon tegakkan keadilan untuk kami. Ketika melihat bawahannya dalam keadaan yang begitu menyedihkan, amarah di mata Jiang Lin semakin memuncak. Ia tidak mengatakan apapun selain sebuah komentar ringan. Mahasiswa yang keterlaluan dan tidak masuk akal seperti itu tidak berhak untuk terus menjadi mahasiswa di perguruan tinggi Dao Ethereal kami. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Aula Batu Roh dengan puluhan inspektur berjubah hitam di belakangnya. Mereka semua tampak marah sambil membantu rekan-rekan mereka berdiri, dan rombongan itu menghentakkan kaki menuju Aula Batu Roh dengan geram. Kerumunan orang menjadi panik ketika berita itu menyebar dengan cepat sementara mereka mengikuti dari dekat. Pada saat itu, dengan perubahan situasi, berita tentang penyerangan terhadap Wang Baole dengan cepat menyebar. Demikian pula, berita tersebut menyebar dengan cepat di intranet Roh. Tidak hanya menarik perhatian fakultas lain, jumlah utas diskusi dan kehebohan di dunia nyata terus meningkat. Hal itu membuat mata Little Daoist, seorang penggemar siaran langsung, berbinar. Dia langsung bergegas menuju Fakultas Persenjataan Dharma dari fakultas perangkapnya. Daoist kecil sangat bersemangat. Sambil berlari menuju puncak persenjataan Dharma, dia berteriak ke alat perekamnya, "Teman-teman, kalian pasti sudah mendengar tentang situasi antara Wang Baole dan Departemen Disiplin Perguruan Tinggi. Asalkan ada yang memberikan roket, aku akan mengambil risiko mendekati Wang Baole sekali lagi. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk siaran langsung ini." Arah tujuan Wang Baole telah terungkap oleh seseorang. Bahkan ada orang yang memasuki aula dan mengirimkan rekaman kejadian yang mereka lihat. Berita tentang Wang Baole yang mengikuti ujian kemurnian Batu Roh menyebar seperti badai. Benarkah Wang Baole pergi mengikuti tes setelah penyerangan yang dialaminya? Apa yang dia pikirkan? Apakah dia berpikir dia bisa menjadi ketua prefek? Haha, bagaimana mungkin? Tidak mungkin menjadi ketua prefek. Mereka yang berhasil masuk ke perguruan tinggi Dao Ethereal memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Seseorang dengan cepat menemukan jawabannya, tetapi jawaban ini membuat orang yang menemukannya ketakutan. Orang itu dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut, menganggap hal itu menggelikan. Saat semakin banyak orang bergegas ke puncak persenjataan Dharma, Kepala Prefek Jiang Lin telah tiba di luar Aula Batu Roh. Seseorang di sampingnya terus memantau jaringan intranet Roh, membisikkan kepadanya spekulasi yang beredar di jaringan intranet Roh. Dia ingin menjadi ketua prefek. Dia hanya seorang siswa baru. Dia jauh dari memenuhi syarat. Jiang Lin tertawa ketika mendengar berita itu. Matanya menunjukkan ekspresi meremehkan dan tampaknya tidak keberatan sama sekali. Puluhan inspektur di belakangnya mencibir dengan nada mengejek. Dia hanya mencoba tindakan putus asa. Apapun yang dia coba, tidak ada cara baginya untuk lolos dari takdirnya yang sudah ditentukan. Beraninya dia memukuli orang-orang dari Departemen Disiplin kampus kita. Ini bukan salah siapapun selain dirinya sendiri bahwa Wang Baole ini mencari kematian. Mari kita lihat apa yang terjadi nanti. Mari kita lihat apakah Wang Baole masih berani bertindak sombong seperti sebelumnya. Bukankah dia memukuli seseorang? Aku ingin tahu apakah dia akan memohon ampun begitu dia keluar. Setelah mendengar komentar bawahannya, Jiang Lin menatap Aula Batu Roh. Rasa jijik di matanya semakin intens. Tanpa ragu, dia memimpin lebih banyak inspektur dari Departemen Disiplin Perguruan Tinggi menuju Aula Batu Roh. Ketika mereka mendekati aula, para inspektur mengeluarkan senjata masing-masing dan menunjukkan tatapan ganas seolah-olah mereka adalah awan gelap yang mengancam. Hal ini membuat kerumunan orang begitu takut sehingga mereka tidak berani mendekat. Mereka bahkan bernapas dengan hati-hati.